Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ihsan Herit dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS Matematika Bisnis. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu diketahui soalnya sebagai berikut. Jadi U-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian A-nya itu diketahui U dari bilangan genap dari U. Nah, ini langsung kita tulis saja ya. Bilangan genap dari U itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian yang B-nya itu diketahui bilangan prima dari U. Jadi bilangan prima dari U itu adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian untuk yang C-nya itu diketahui angka yang lebih besar dari 5 di U-nya. Jadi angka yang lebih besar dari 5 itu adalah 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Oke, jadi kita akan mengerjakan soal yang bagian A terlebih dahulu. Jadi ini kan soal A-nya sudah diketahui sebagai berikut ya. Jadi ini pertama-tama kita hitung dulu A irisan B-nya. Jadi tadi kan sudah diketahui ya, A-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B-nya itu adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian ini kita bikin gambar irisannya dulu. Jadi irisan itu adalah angka yang terdapat di dua himpunan. Jadi di himpunan A ada dan di himpunan B juga ada angka tersebut gitu. Jadi ini misalkan A, ini B. Nah, ini kan angka yang ada di A dan B itu yang sama-sama ada di kedua himpunan ini tuh adalah angka 2. Jadi sini tuh ada 2, terus yang A ini ada 4, 6, 8, 10. Kemudian yang di B itu ada 2, 3, 5, 7. Jadi irisan itu adalah angka yang terdapat di kedua himpunan gitu. Jadi hasil A irisan B-nya itu adalah 2 gitu. Oke, jadi step selanjutnya adalah kita cari C komplemennya dulu ya. Jadi ini kan kita ketahui ya, C-nya itu adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi cara mencari C komplement itu adalah, jadi C komplement itu adalah C yang jadi C komplement itu adalah U yang tidak ada di C. Jadi ini kan angka 1, misalkan angka 1 itu kan tidak ada di C ya. Jadi kita tulis nih di sini 1. Kemudian angka 2 kan tidak ada di C, jadi angka 2. Terus angka 3 juga nggak ada di C, jadi kita tulis angka 3. Terus angka 4 juga nggak ada di C, jadi kita tulis angka 4. Terus angka 5 juga nggak ada di C, jadi kita tulis angka 5. Kemudian angka 6 ini kan ada di C, jadi kita nggak kita tulis karena dia udah ada di C. Terus angka 7 juga dia udah ada di C, angka 8 juga udah ada di C, angka 9 juga udah ada di C, angka 10 juga udah ada di C gitu. Kemudian angka selanjutnya langsung aja ya kita hitung A irisan B digabungkan dengan C komplement. Jadi A irisan B-nya itu kan sudah kita ketahui ya, itu adalah 2 ya. Jadi ini kita tulis begini, 2 digabungkan dengan C komplementnya. C komplementnya itu adalah 1,
2, 3, 4, 5. Nah, kemudian langsung aja kita gabungin ya. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi angka 2 nya ini nggak boleh kita tulis berulang ya, kayak 2 jadi 1, 2, 2, 3, 4, 5 itu nggak boleh. Jadi kita hitungnya tetap 1 kayak gitu, digabungin kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang bagian B. Jadi ini diketahui soalnya seperti ini ya. Kemudian kita akan mencari A gabungan C nya terlebih dahulu. Jadi ini kan A nya udah kita ketahui ya, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian C nya itu adalah 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita gabungin aja ya. Jadi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian selanjutnya kita kurangin dengan B. Gabungan C nya ini kita kurangin dengan B. Jadi ini kita kan udah kita ketahui ya, B nya itu adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian kita kurangin aja. Jadi cara menghitungnya adalah kita hilangkan. Jadi yang angka di A gabungan C yang ada di B itu kita hilangkan karena dikurang jadi udah habis. Jadi ini kan angka 2 ada di angka 2 ini ada di himpunan B. Jadi nggak kita tulis karena udah habis. Terus angka 4 ini kan nggak ada di himpunan B, jadi kita tulis. Kemudian angka 6 ini nggak ada di himpunan B, jadi kita tulis. Kemudian angka 7 ini ada di himpunan B, jadi nggak kita tulis. Terus angka 8 ini nggak ada di himpunan B, jadi kita tulis. Angka 9 ini nggak ada di himpunan B, jadi kita tulis. Angka 10 ini nggak ada di himpunan B, jadi kita tulis. Jadi hasilnya adalah seperti ini untuk yang bagian B. Oke, jadi sekarang kita akan mengerjakan yang bagian C-nya. Jadi ini kan sudah diketahui soalnya sebagai berikut ya. Dan step yang pertama itu adalah kita cari dulu A komplement C-nya ya. Jadi A komplement C itu kita tulis dulu A-nya itu berapa. Kan kita udah diketahui ya, A-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian komplement C itu adalah angka yang ada di angka U yang tidak ada di A. Jadi misalkan ini angka 1 itu kan tidak ada di A. Jadi kita tulis ya 1. Kemudian angka 2 ini kan ada di A, jadi tidak kita tulis, tidak termasuk yang A komplement. Terus kemudian angka 3 ini tidak ada, jadi kita tulis angka 3. Kemudian angka 4 ini kan sudah ada di A, jadi dia bukan termasuk A komplement. Kemudian ini angka 5 itu kan tidak ada di A, himpunan A, jadi kita tulis angka 5. Kemudian ini angka 6 ini kan ada di himpunan A, jadi tidak termasuk dalam A komplement. Kemudian ini angka 7 ini kan tidak ada di himpunan A, jadi kita tulis himpunan 7. Kemudian angka 8 ini kan ada di himpunan A, jadi bukan termasuk A komplement. Kemudian angka 9 ini kan tidak ada di himpunan A, jadi dia termasuk dalam A komplement. Kemudian angka 10 ini kan ada di himpunan A, jadi dia tidak termasuk A komplement. Jadi hasil dari A komplementnya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 kayak gitu. Kemudian selanjutnya langsung aja kita iriskan ya, A komplement diiriskan dengan B. Jadi ini kan B nya udah kita ketahui ya, 2, 3, 5, 7. Kemudian kita iriskan aja ya. Jadi irisan itu adalah angka yang ada di kedua himpunan kayak gitu. Jadi yang sama-sama ada di kedua himpunan ini yang di A komplement dan B itu adalah angka 3, kemudian angka 5 sama angka 7. Jadi A komplement irisan B nya itu adalah 3,
5, dan 7. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita cari himpunan C dikurangin himpunan A nya. Jadi ini kan C nya itu yang kita ketahui ya, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita udah ketahui juga A nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jadi C dikurangin A itu cara menghitungnya adalah angka yang ada di himpunan C ini tidak, kalau ada di himpunan A itu tidak boleh ada gitu. Jadi angka yang sudah di C kalau di A ada angkanya juga itu jadi habis, jadi nggak ada angkanya lagi gitu. Jadi misalkan kayak ini angka 6 ini kan ada di himpunan A, jadi nggak kita masukin. Terus angka 7 ini kan tidak ada di himpunan A, jadi ini kita tulis 7. Terus angka 8 ini kan ada di himpunan A, jadi dia tidak kita tulis. Kemudian angka 9 ini kan tidak ada, angka 9 ini kan tidak ada di himpunan A, jadi kita tulis 9. Kemudian 10 ini kan ada di himpunan A ya, jadi tidak kita tulis. Jadi hasil himpunan C dikurangin himpunan A adalah 7, 9. Kemudian selanjutnya langsung aja ya kita hitung yang komplement irisan B digabung dengan himpunan C minus A, minus himpunan A. Jadi irisan B itu kan komplement irisan B itu kan 3, 5, 7. Kemudian yang C minus A itu kan 7 sama 9. Nah, ini langsung kita gabungin aja ya. C minus A. Jadi ini kita gabungin itu hasilnya adalah 3, kemudian ada angka 5, kemudian ini 7 sudah sama-sama ada 7 jadi tidak double, jadi tetap 7 dan 9. Jadi hasilnya adalah 3, 5, 7, 9 kayak gitu. Oke, jadi soal yang kedua diketahui soalnya sebagai berikut ya. Jadi f(x) itu adalah 2x min 3 per x plus 1, terus gx itu adalah x min 1 per x plus 2. Jadi yang bagian A itu kita diperintahkan untuk mencari FOGX. Jadi langkah yang pertama adalah kita masukkan dulu gx ini ke fx ya. Jadi ini kan fx itu 2x min 3, ini jadi kita langsung masukin aja x nya itu kan, gx itu kan x min 1 per x plus 2, jadi langsung kita masukin aja, jadi x min 1 per x plus 2 minus 3, ini dan minus 3 sehingga habis itu per ini x plus 1, jadi x itu kan x min 1 per x plus 2 plus 1. Nah, kemudian kita hitung yang bagian atasnya dulu ya. Yang bagian atasnya kan ini 2x min 1 per x plus 2 minus 3. Jadi ini 2-nya langsung kita pindahkan ke atas saja, jadinya 2x min 1 per x plus 2 minus 3. Nah, karena ini minus 3, jadi kita tambahkan x plus 2 nya ya, jadi kita samakan penyebutnya biar bisa dikurangi. Jadi ini 2x min 1 per x plus 2 3. Nah, habis itu kita ini maksudnya di combine dulu, jadi 3 x plus 2 per x plus 2, terus
karena ini udah sama, jadi langsung kita gabungin aja ya. Kemudian kita hitung juga sekalian yang di dalam kurungnya. Jadi 2 kali X itu kan 2X, terus 2 dikali minus 1 itu minus 2, terus ini minus 3 dikali X itu minus 3X, terus ini minus 3 dikali plus 2 itu minus 6 per X plus 2. Kemudian langsung kita hitung aja, jadi 2X minus 3X itu minus X, terus minus 2 minus 6 itu minus 8 per X plus 2. Jadi ini hasil untuk yang pembilangnya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang bagian penyebutnya ya, bagian bawahnya. Ini kan bagian penyebutnya itu kan X min 1 per X plus 2 plus 1. Nah, ini plus 1-nya ini kita samakan penyebutnya ya, jadinya X min 1 per X plus 2 plus ini X plus 2 juga per X plus 2. Nah, kemudian karena ini penyebutnya sama, ini bisa langsung kita jumlahkan aja ya ininya. Jadi X min 1 plus X plus 2 per X plus 2. Dan langsung kita hitung aja ya, X ditambah X itu sama dengan 2X, terus minus 1 ditambah 2 itu plus 1 per X plus 2. Nah, ini jawaban untuk yang penyebutnya. Nah, sekarang kita gabungkan antara pembilang dan penyebutnya ya. Jadi ini kan penyebutnya itu kan minus X minus 8 per X plus 2. Kemudian kita gabungkan aja. Bawahnya itu adalah 2X plus 1 per X plus 2. Nah, ini kan sama ya, X plus 2 X plus 2, jadi ini bisa dicoret. Kemudian hasilnya jadinya minus X minus 8 per 2X plus 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal yang bagian B. Jadi yang bagian B itu soalnya adalah G of F X. Jadi caranya adalah kita masukkan GX ini, Fx ini kita masukkan ke GX. Jadi caranya adalah ini kan GX nya X min 1 per X plus 2. Jadi langsung aja kita tulis ya. Jadi X nya itu kan 2X min 3 per X plus 1, terus minus 1 per ini X plus 2, jadi X nya itu kan 2X minus 3 per X plus 1 ditambah 2. Nah, jadi caranya itu sama kayak tadi ya. Jadi kita hitung yang bagian atasnya dulu, bagian pembilangnya. Jadi ini kan 2X plus 3 per X plus 1. Nah, kemudian kita samakan ya, ini penyebutnya, jadinya 2X minus 3 per X plus 1 minus 1 X plus 1 per X plus 1. Jadi ini cara penyebutnya itu sama, bisa kita langsung gabung aja, jadinya 2X minus 3 minus X, ini minus 1 dikali X itu minus X, minus 1 ditambah 1 itu minus 1 per X plus 1.
Oke, langsung kita hitung aja ya. 2x minus x itu x, terus minus 3 minus 1 itu minus 4 per x plus 1. Nah, ini hasil untuk yang bagian atasnya. Oke, jadi selanjutnya kita hitung juga yang bagian bawahnya, bagian penyebutnya. Jadi ini bagian penyebutan itu kan adalah 2x minus 3 per x plus 1 plus 2. Nah, ini plus 2 nya ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi 2x minus 3 per x plus 1 plus 2 x plus 1 penyebutnya, terus per x plus 1. Terus kemudian karena ini penyebutan sama, bisa langsung kita hitung aja ya. Jadinya bisa langsung kita gabung, ini kita hitung. Jadi 2x minus 3 ini plus 2 dikali x itu plus 2x. Terus ini plus 2 dikali plus 1 itu plus 2. Terus kita perin per penyebutnya adalah x plus 1. Kemudian ini kita hitung aja, 2x plus 2x itu 4x. Terus ini minus 3 plus 2 itu minus 1 per penyebutnya adalah x plus 1. Jadi ini kita sudah dapat yang bagian bawahnya. Jadi selanjutnya kita gabungkan bagian atas dan bagian bawahnya. Bagian atasnya itu kan x plus 4 per x plus 1 per ini 4x minus 1 per x plus 1. Nah, ini kan sama ya, x plus 1, x plus 1. Jadi bisa kita coret aja. Jadi hasilnya adalah x minus 4 per 4x minus 1. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan mengerjakan soal yang nomor 3. Jadi diketahui matriks C-nya itu adalah 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Kemudian kita disuruh untuk menentukan C inverse-nya. Jadi pertama-tama kita tulis dulu ya rumus dari C inverse. Jadi rumus dari C inverse itu sama dengan 1 per determinan C dikali adjoin C. Nah, kemudian C inverse itu sama dengan kofaktor C gitu. Nah, terus pertama-tama kita cari dulu determinan C-nya ya. Jadi determinan C itu kita menggunakan cara sarus ya. Jadi kita tulis dulu matriksnya. Jadi 1, 2, 1. Kemudian kita tulis 2 baris pertamanya ini sama ini ya, kita tulis ulang. Jadi 105 21. Nah, kemudian kita bikin garis putus-putus aja di sini. Nah, ini jadi plus. Ini kita bikin garis putus-putus di sampingnya juga. Ini plus. Ini kita bikin garis-garis putusnya juga. Plus. Kemudian kita hitung dulu ya. Jadi ini yang plusnya dulu itu 1 dikali 1 dikali 0 dan ditambah 2 dikali 4 kali 5. Habis itu ini 3 dikali 0 dikali 6. Dan kita hitung aja ya, 1 kali 1 kali 0 itu 0, ditambah 2 kali 4 kali 5 itu 40, ditambah 3 kali 0 kali 6 itu 0. Jadi hasilnya adalah 40 untuk yang plusnya. Kemudian untuk yang minusnya itu ini kita bikin garis putus-putus juga. Ini kita bikin garis-garis putus juga. Ini kita bikin garis-garis putus juga. Kemudian kita hitung juga, kita kalikan seperti tadi. Ini 5 kali 1 kali 3. Kemudian ditambah ini 6 kali 4 kali 1. Kemudian ditambah ini 0 dikali 0 dikali 2.
Kemudian kita hitung aja ya, 5 kali 1 kali 3 itu 15, ditambah 6 kali 4 kali 1 itu 24, ditambah 5 kali 5 kali 2 itu 6. Hasilnya adalah 39. Kemudian kita kurang aja ya, jadinya 40 dikurangin 39 sama dengan 1. Jadi hasil determinan A-nya itu adalah determinan C-nya itu adalah 1. Oke, selanjutnya kita cari kofaktor C-nya. Jadi ini kita tulis dulu ya, kofaktor C itu rumusnya adalah kofaktor C itu rumusnya adalah ini di sini ada M1 itu adalah minor, maksudnya minor M11, habis ini ada minor M12, kemudian ada M minor 13, dan ada minor 21, minor 22, ada minor 23. Terus itu ada minor 31, minor 32, minor 33. Kemudian ini untuk plus minusnya itu adalah ini plus minus plus minus plus minus plus minus plus begitu. Kemudian selanjutnya kita cari minor-minornya ini. Jadi cara mencarinya adalah kita tulis dulu ya. Misalkan di sini ini kita sudah ketahui. Sebentar, ini kita pindahkan dulu determinan C-nya. Nah, ini kita tulis ulang lagi ya matriksnya. Jadi matriksnya itu kan 1 0 5 2 1 6 3 4. Nah, caranya itu adalah ini M11 itu kan M11 itu di sini ya. Jadi ini yang kayak ini. Nah, kemudian ini kita bikin garis vertikal dan horizontal jadi kayak gini. Nah, terus kalau udah angka yang enggak kecoret ini, nah ini adalah angka minornya kayak gitu. Jadi M11 nya itu adalah 1 4 6 0. Nah, kemudian begitu juga dengan yang M12. Jadi kita tulis ulang lagi matriksnya ya. Matriksnya 1 0 5 2 1 6 3 4 0. Nah, ini M12 nya itu kan di sini ya, angka ini. Jadi kita bikin garis vertikal dan horizontal. Nah, angka yang tidak dicoret ini adalah angka 0450. Jadi M12 nya itu adalah 0540. Nah, kemudian selanjutnya kita cari M13 nya. Untuk M13 nya untuk M13 sama ya caranya. Jadi kita tulis ulang lagi matriksnya yang pertama, kemudian kita cari M13 nya ya. Ini M13 itu di sini. Jadi ini kita coret aja vertikal dan horizontal. Jadi angkanya adalah angka minornya adalah yang ini ya, 0510. Dan selanjutnya yang M12 maksudnya M21. Untuk yang M21 itu caranya adalah sama ya seperti tadi. Kita tulis ulang lagi matriksnya. M12 itu kan sininya, jadi yang jadi di sini berarti jadinya
kita bikin vertikal dan horizontal lagi ya, kayak gini. Nah, jadi sisanya adalah 2360. Nah, kemudian untuk M22 nya itu kita hitung lagi, kita cari lagi, itu berarti kita tulis lagi dulu ya matriksnya. Jadi M22 di sini. Nah, angkanya yang ini berarti kita bikin garis vertikal lagi dan horizontal. Kemudian yang tidak dicoret adalah 1350. Jadi kita tulis 1350. Kemudian untuk M23. Nah, M23 kita hapus lagi, kita cari lagi matriksnya, kita tulis lagi matriksnya. Jadi ini adalah 105 21 6 340. Nah, ini M23 itu kan ini ya, jadi yang ini berarti kita garis lagi vertikal horizontal, yang disini adalah 1256. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya kita tulis lagi yang belum adalah M31. Kita tulis ulang lagi matriksnya. Nah, ini M31 itu kan ini ya, berarti di sini makanya ini, jadi kita bikin garis vertikal dan horizontal. Yang tersisa adalah ini ya, jadi ini minor A31 nya, A31. Kemudian selanjutnya yang M32 tuh yang ini ya, kita tulis ulang lagi matriksnya. M32 yang ini, jadi kita coret horizontal dan vertikal. Jadi yang tersisa adalah 1034. Kemudian yang M33 terakhir, kita tulis ulang lagi matriksnya. M33 itu kan ini ya, yang M33 itu yang ini, jadi yang ini, jadi ini coret lagi. Nah, kemudian yang tersisa adalah ini 1201. Oke, langkah selanjutnya adalah kita hitung aja ya, M1 satunya, M2, M12, M13 sampai seterusnya, menggunakan cara jadi determinannya itu adalah rumusnya adalah dikurang D dikali D dikurangin B dikali C. Nah, jadi kita pakai cara ini, pakai rumus ini untuk menghitung minor-minornya ini. Jadi yang pertama untuk M11 itu A nya itu kan adalah 1. Tapi sebelum itu kita tambahin dulu ya plus minus ininya ini. Jadi ini kan plus, jadi ini plus, nggak usah ditulis deh, jadi gini aja, kita plus. Kemudian ini kan 1, A nya ini 1, jadi kita tulis 1 dikali D nya itu 0 kali 0, terus dikurangin ini B nya itu 4 kali C nya itu 6, jadi sama dengan 0 dikurangin 4 kali 6 itu
24. Jadi sama dengan minus 24. Dan untuk yang M21 itu A-nya itu adalah 0 dikali D-nya itu adalah 0, terus dikurangin ini B-nya adalah 4 dikali C-nya itu 5. Jadi 0 kali 0 itu sama dengan 0 dikurangin 20 sama dengan minus 20. Ini minus ya, jadi ini karena ini minus, ini minus, jadi ini minus, jadi ini plus. Oke, selanjutnya yang nomor yang M13 itu M13 itu kan plus ya, jadi kita tetap plus. Jadi ini A nya itu adalah 0, jadi 0 dikali B nya itu 6 kali 6 dikurangin B nya itu adalah 1 dikali C nya itu adalah 5 sama dengan 0 kali 6 adalah 0 dikurangin 1 kali 5 adalah 5. Jadi M13 nya itu adalah minus 5. Kemudian untuk yang M21 nya itu A nya itu adalah 2, jadi 2 dikali D nya itu adalah 0 dan dikurangin B nya itu adalah 3, C nya itu adalah 6, jadi ini kali 6, jadi 2 kali 0 adalah 0 dikurangin 3 kali dikurangin 3 kali 6 itu adalah minus 18, dikurangin minus 18. Ini kan minus ya, jadi minus, jadi ini plus. Kemudian ini sama dengan A nya itu adalah 1, terus dikali D nya itu 3, D nya itu 0, jadi 0, terus dikurangin B nya itu 3, terus C nya itu 5 kali 5 sama dengan 1 kali 0 adalah 0 dikurangin 3 kali 5 adalah 15. Karena ini tetap plus, jadi tetap plus ya, jadi sama dengan minus 15. Kemudian selanjutnya yang M23 itu sama dengan kita posisi lagi ya, M23 ini A nya itu kan 1, jadi 1 dikali D nya itu 6 dan dikurangin B nya itu adalah 2 dan dikali C nya itu adalah 5. Jadi jadi 1 kali 6 itu 6, kemudian 2 dikali 5 itu 10, jadi minus 10. Jadi M23 nya adalah minus 4. Kemudian selanjutnya yang M31 itu ada A nya itu adalah 2 dan dikali D nya itu adalah 4 dan dikurangin B nya itu adalah 3 dikali C nya itu adalah 1. Kemudian kita hitung aja, jadi 2 kali 4 adalah 8 dikurangi 3, istilah 8 kurang 3 adalah 5, jadi M31 nya adalah 5. Kemudian selanjutnya yang M32 nya itu A nya itu 1, kemudian D nya itu adalah 4 dikali 4, terus dikurang B nya itu adalah 3, terus C nya itu adalah 0. Kemudian ini kita hitung aja, 1 kali 4 itu 4 dikurangin 3 kali 5 itu 0, jadi M32 nya sama 4. Ini dia tetap plus ya. Kemudian yang ini dia M31 nya itu adalah tetap plus, M32 nya itu minus ya, jadi ini minus 1. Kemudian ini selanjutnya yang M33 ya.
D-nya itu adalah 1 jadi terus dikurangin B-nya itu adalah 2, terus C-nya itu adalah 0. Jadi M3, jadi 1 kali 1 adalah 1, dikurangin 2 kali 0 itu 0, jadi hasilnya adalah 1. Ini dia plus, jadi tetap plus. Ini yang ini dia tetap plus, ini dia jadi plus, ini dia yang 13 plus, kemudian ini M21 nya itu jadi plus, kemudian M22 nya itu jadi sini plus, jadi tetap, kemudian M23 nya itu dia minus ya, jadi ini harusnya plus ya, plus 2 plus 4. Kemudian untuk M31 nya itu plus, jadi tetap plus, kemudian M32 nya ini minus, jadi dia minus ya, kemudian untuk M33 nya ini plus, jadi dia tetap plus. Jadi ini kita udah dapat M semuanya ya, M minor-minornya, kemudian kita masukin aja ke kofaktor ini ya, kita masukin ke sini. Jadi kofaktor C nya itu sama dengan M11 nya itu kan minus 24 ya, minus 24, kemudian ini M12 nya itu adalah 20, kemudian M13 nya itu minus 5, kemudian M21 nya itu ini adalah 18, kemudian untuk M22 nya itu minus 15, kemudian M23 nya itu M23 nya itu adalah 4, kemudian M31 nya itu 5, kemudian M32 nya 4, minus 4 sorry, M33 nya itu 1. Nah, jadi kita udah dapet nih kofaktor C nya. Oke, step selanjutnya adalah kita mencari kofaktor C transposnya ya. Jadi ini kan kita udah dapat kofaktor C nya, kemudian cara mencari kofaktor C transpose itu adalah tinggal kita tinggal kita ubah aja ya. Jadi ini yang jadi dari baris jadi kolom, yang kolom jadi baris, gitu. Jadi ini jadi minus 24, kemudian yang ini ada 20, ini jadi minus 15, kemudian yang ini jadi 18, minus 15, dan 4, ini yang ini kita ubah jadi 5, minus 4, dan 1. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini tinggal kita masukkan aja ke rumus awal ya. Jadi rumus awalnya ini P inverse sama dengan 1 per determinan C kali adjoint C. Jadi adjoint C itu sama aja dengan kofaktor C transpose. Kemudian langsung aja kita masukin ya. Jadi ini kan determinannya itu kita udah dapet tadi adalah 1 ya. Jadi 1 per 1 dikali adjoint C nya atau kovalen C transpose nya. Minus 24, 20, minus 15, 18, minus 19, 4, 5, minus 4, 1. Kemudian ini karena 1 ya, ini kan udah 1 habis, jadi karena dia 1 kali 1 semua, jadi hasilnya juga sama ya. Jadi C inverse nya adalah minus 24, 20, minus 15, 18, minus 15, 4, 5, minus 4, 1. Jadi kayak gitu.
Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 ya, ini soal terakhir. Jadi yang bagian A itu diketahui limitnya itu adalah x kuadrat min 9 per x min 3. Terus ini x yang diketahui adalah 3. Oke, kita coba hitung dulu ya dengan dimasukkan x-nya. Jadi ini x-nya adalah 3, jadi ini 3 kuadrat min 9 per x-nya 3, jadi 3 min 3. Kemudian kita hitung aja 3 kali 3 itu adalah 9, 3 kuadrat itu 9, dikurangi 9, per ini 3 dikurangi 3. Jadi hasilnya 0 per 0. Jadi ini merupakan bilangan tidak tentu ya, jadi kita tidak bisa menggunakan cara ini. Oke, jadi karena pakai cara yang ini tidak bisa kita gunakan, jadi kita menggunakan cara yang lain ya. Jadi cara yang lain adalah kita menggunakan cara ini kita pecah, x2 min 9 ini kita pecah ya. Jadinya adalah min x min 3 ini kita pecah jadi x min 3 x plus 3. Kemudian bawahnya tetap sama ya, x min 3. Kemudian ini kita coret aja ya, karena ini sama, x min 3 ini bisa dicoret. Kemudian hasilnya jadinya x plus 3. Nah, x plus 3 ini kita masukin aja ya x-nya, jadinya min x 3, jadinya 3 ditambah 3. Jadi limitnya itu adalah 6, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita akan mengerjakan soal yang bagian B. Jadi soalnya diketahui y-nya itu x pangkat 3 min 2x dikali x kuadrat plus x. Ini kita disuruh menghitung turunan limitnya ya. Jadi caranya itu adalah kita kali silang dulu ya. Jadi ini x pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat 2, x pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat dikalikan dengan x, minus 2x dikalikan x kuadrat, minus 2x dikalikan x. Jadi hasilnya itu adalah x pangkat 3 dikali x pangkat 2 itu adalah x pangkat 2. Kemudian x pangkat 3 dikalikan dengan x adalah ini plus ya, jadi plus x pangkat 4. Kemudian ini minus 2x dikalikan dengan x kuadrat itu minus 2x pangkat 3. Terus minus 2x dikalikan dengan x itu minus 2x pangkat 2. Step selanjutnya adalah kita turunkan y-nya ini ya. Jadi x pangkat 5 itu diturunkan ya, pangkat 5 nya jadi ini 9, x pangkat 5 itu jadi 5x pangkat 4. Kemudian x pangkat 4 ini juga kita turunkan jadi 4x pangkat 3. Kemudian ini minus 2x pangkat 3 nya ini kita turunkan juga jadi minus 6x pangkat 2. Kemudian minus 2x pangkat 2 nya ini kita turunkan juga jadi minus 4x. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.